Kamu ngopi mau? Wah, ngopi baik. Itu. Liburan dong. Mantap. Embun pada sepasang mata lebam karya Chan Setu menarik bahwa Chan tampil sebagai salah satu pengarang yang berangkat dari inspirasi sederhana dari pengalaman sebagai anak bungsu di keluarga dengan orang tua secara khusus ibu, dan juga dari pengalaman yang lain dan biasa seperti meminum kopi. Saya pikir hal ini menarik karena banyak penulis menantikan inspirasi yang datang dari hal-hal yang luar biasa. Tapi Chan jadi salah satu di antara mereka yang membuktikan bahwa inspirasi bisa datang dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, saya memberikan apresiasi di tengah kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam Serikat Sabda Alam. Chan membuktikannya dan mengejawantakannya melalui menulis cerpen dan puisi. Jadi saya hanya ingin menyampaikan apresiasi yang besar untuk saudara Chan, juga ingin menantang bagaimana inspirasi yang lahir dari hal-hal sederhana justru sanggup menyentuh, atau dalam bahasa anak-anak Nita Plea, men-touch orang lain. Itu saja, terus berkarya Chan. Doa kami semua menyertai engkau. Tuhan menjaga semesta memberkati. Permisi untuk saudara Chan Setu. Malam ini adalah malam momen kreatif yang terus maju kita untuk mengeksplorasi diri dalam sastra, menemukan bahasa yang sekreatif mungkin untuk menciptakan seindah mungkin pengertian-pengertian tentang hidup. Embun pada sepasang mata lebam, menurut saya ini judul yang menarik karena dia menyimpan dua kemungkinan. Yang pertama sangat romantik dan liris karena ada kata embun selalu memungkinkan romantika, tetapi yang kedua itu adalah tragik karena ada sepasang mata lebam. Itu menurut saya satu tragik dan embun itu satu romantika. Oleh karena itu judul ini cukup berhasil, dan semoga momen kreatif malam ini terus menjadi semangat motivasi untuk terus menulis. Terima kasih banyak. Sudah ada di depan kita kedua sosok yang akan menemani kita dalam bincang-bincang kita malam hari ini. Karena itu, mari kita bersama-sama bangkitkan rasa tanya di dalam diri untuk bisa mencari makna apa yang tersurat di sana dan juga secara tersirat dalam buku Embun pada Sepasang Mata Lebam. Acara akan kita mulai, dan inilah Embun pada Sepasang Mata Lebam. Kita berikan aplaus untuk berada di malam hari. Embun pada sepasang mata lebam adalah secangkir kopi buatan ibu milik Raja Chan Setu yang akan disuguhkan kepada kita sekalian malam hari ini di sini. Nice place, tempat segala rindu berlabuh. Malam hari ini kita bersua dalam momen kopi bareng. Kita akan menyeruput kesukuan itu dan menikmati aroma dan
pada ubun-ubun sang anak penikmat kopi. Pengembara menjawab tanya, siapa aku? Senikmat apakah kopi buatan ibu yang akan disuguhkan oleh sang pemegang pina Frater Jam 1 untuk kita malam hari ini? Mari kita menyeruput bersama kopi dalam cangkir embun pada sepasang mata lebar. Sebelum kita mendengarkan kata-kata dari pembicara utama kita terlebih dahulu disuguhkan oleh sebuah puisi dari Frater Jam 1 yang akan dideklamasikan oleh Frater Iso. Membacakan salah satu puisi di dalam antologi prosa dan puisi Embun pada sepasang mata. Surat kepada ibu. Sudah lama aku tak mengabari kerinduan pada asi saat menetek manja, melepas tangis dan merayu bertujuh. Sore itu, daun-daun di belakang kamarku gugur satu persatu. Gugur pula air mataku hingga putus. Aku ingin menangis dengan satu tetesan air mata. Mungkin untuk mengakhirinya. Ibu berdoa dan lesu. Air mataku jatuh lagi di dalam ayat-ayat puisi yang ibu daraskan. Ibu, aku kembali menangis saat kata-kataku tak lagi berucap. Hanya jemari yang datang menelan satu persatu huruf. Jadi pesan untukmu, maafkan aku ibu. Nita Pleat, Januari 2020. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Teman-teman semuanya. Satu kebahagiaan bagi saya bahwa kita semua bisa berkumpul dan berceloteh bersama tentang karya perdana saya, Embun pada sepasang mata lebam. Hal pertama pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah ucapan minta terima kasih saya sedalam-dalamnya kepada Pater Prefek, Pater Freddy Sebo, yang telah berkenan memberikan catatan sederhana pada prolog buku antologi saya. Dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya juga kepada teman-teman dari seksi publikasi dan mading yang telah berinisiatif untuk mengadakan bincang pada malam hari ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang buku saya dalam tajuk Embun pada sepasang mata lebam ketika bercerita tentang ibu dan kopi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi karya saudara kandung saya, Pater Rian Sotin. Kopi yang nikmat diseduh dalam pengalaman sebuah samudera. Terima kasih untuk setiap gelas kopi yang tumpah dari keringat. Terima kasih untuk semua. Ketika saya menulis sebuah karya sastra, secara khususnya cerpen dan puisi, saat itu yang bisa saya pahami adalah tentang diri saya sendiri, realitas, sesama, dan Tuhan tentunya. Setiap kali saya berjumpa dengan realitas dalam bentuk apapun, sesungguhnya saat itu saya sedang membaca, merekam, dan berimajinasi yang ketika kembali ke dalam diri atau ruang kamar tidur saya, sebisa mungkin untuk mengimprovisasinya ke dalam sebuah tulisan. Sejujurnya, menulis bagi saya adalah usaha untuk memahami diri saya sendiri dengan bertolak dari setiap bacaan yang sebisa mungkin bagi diri saya untuk membacanya, termasuk realitas keseharian yang saya alami. Benarlah bahwa sebuah karya sastra bukanlah sebuah karya kosong, sebagaimana diterangkan kembali oleh Pater Freddy Sebo dalam prolog buku saya. Dengan demikian, sebuah karya sastra bukan semata-mata sebuah karya fiktif imajinatif. Lebih dari itu,
Karya sastra bagi saya adalah perpaduan antara imajinasi dan realitas rasional. Bukankah ketika seorang penulis ingin menulis cerpen, ia perlu waktu untuk menenangkan diri, merenungkan keseharian hidupnya, mendiamkan suasana resah dan gaduh, dan berbagai suasana lainnya, lalu mulai untuk mencurahkannya ke dalam bentuk tulisan. Jika demikian, itulah yang biasa saya lakukan setiap kali menulis. Mungkin juga saya dan kita punya cara yang berbeda, namun itu cara yang sering saya lakukan sejauh ini. Embun pada Sepasang Mata Lebam merupakan sebuah antologi cerpen dan puisi, sekaligus menjadi karya perdana dalam kehidupan saya. Ketika orang bertanya, "San, bagaimana perasaanmu setelah menerbitkan dan memiliki buku pribadi?" Saya hanya bisa menjawab, euforia perasaan saya tentunya senang. Namun kesenangan itu hanya sementara, ia tidak menetap seutuhnya dalam diri saya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab bagi saya masih terlalu labil sejauh ini dalam menulis. Hal ini yang kerap menyadarkan saya bahwa perlu adanya kritikan, masukan, usul dan saran untuk karya saya ini. Pada akhirnya saya menyadari bahwa begitu banyak kesalahan yang ada di dalam karya perdana saya ini. Berbagai hal itu menjadi proses untuk saya ke depannya. Sekalipun saya menyadari bahwa sastra tidak mempunyai nilai secara logika. Artinya dalam kaidah penulisan sebuah karya sastra, khususnya cerpen, berkaitan dengan penggunaan bahasa baku dan tidaknya, bukan menjadi problem yang perlu dilihat secermat mungkin. Sebab penggunaan bahasa baku dan tidaknya itu mampu membuat alur dalam cerita sebisa mungkin dinikmati oleh para pembaca. Dalam antologi Embun pada Sepasang Mata Lebam, ini sebenarnya yang sedang saya bahasakan di dalam adalah realitas diri saya sendiri. Tentunya dalam menulis, setiap kita punya gaya penulisan dan alur menulis yang berbeda, yang cenderung menjadi kekerasan bagi kita setiap kali menulis. Hal itu yang juga saya alami sejauh ini. Embun pada Sepasang Mata Lebam sebenarnya berbicara seputar diri saya di dalam realitas pribadi saya, baik sebagai pribadi terpanggil maupun sebagai individu di dalam kebersamaan dengan anggota keluarga saya. Oleh karenanya, Embun pada Sepasang Mata Lebam bisa dibilang sebagai usaha saya bercerita tentang ibu dan kopi. Sekalipun demikian, Embun pada Sepasang Mata Lebam memiliki cerita yang tidak saja buah murni dari imajinasi kosong. Namun lebih tepatnya, dalam Embun pada Sepasang Mata Lebam, sebenarnya saya selalu bercerita tentang realitas di dalam diri saya, khususnya di dalam keluarga saya, baik tentang cinta di dalam cangkir kopi pahit, tentang perpisahan di dalam cangkir kopi, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa Embun pada Sepasang Mata Lebam tidak lebih dari cerita realitas diri saya. Hal ini terlihat sangat jelas dalam keseluruhan naskah yang ada di dalam antologi ini, di mana saya lebih sering bergelut dengan objek dan subjek tentang ibu. Ibu menjadi salah satu alasan dari mengapa saya menyukai sastra dan tertarik untuk menulis. Pada ibu saya belajar menghargai sisa ampas kopi dalam cangkirnya. Dari ibu saya menemukan kekasan aroma kopi yang perlu diteguk setiap harinya, cukup dari seduhan rasa ibu. Juga dari ibu saya tahu cara mengucapkan terima kasih yang tulus. Ibu selalu menjadi alasan dari saya untuk menemukan, menggali, mengakrabkan, dan jujur pada diri sendiri. Bahkan ibu pernah mengatakan, "Nak, sebuah karya yang baik dan bijak merupakan perpaduan rasa antara tubuhmu dan doa yang kau wujud setiap hari." Itulah mengapa setiap alur dalam tulisan saya tidak pernah terlepas dari tokoh seorang ibu dan kopi. Tentunya kopi pahit. Baik, selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seksi akademik yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan satu dua komentar singkat berkaitan dengan antologi puisi dan cerpen dari teman saya Pak Dirjan. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirjan yang telah mengangkat saya untuk sedikit memberikan satu dua komentar sebagai hasil pembacaan saya terhadap karya yang baru dia terbitkan ini.
Dan bagi saya ini merupakan momen yang sangat luar biasa, karena sepanjang hidup saya baru kali ini saya berbicara atau saya memberi komentar tentang karya orang. Tetapi saya berharap tidak ada yang berkomentar. Kenapa sampai sekarang dokumennya buku belum ada? Kalaupun ada, itu menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk terus berlalu ke depan. Baik, pertama-tama saya perlu menerangkan atau sedikit menjelaskan soal posisi saya pada kesempatan ini. Saya bukan seorang pembedah, bukan juga seorang kritikus, bukan juga seorang pengamat, dan juga bukan seorang sastrawan. Karena menurut saya, seorang kritikus, seorang sastrawan, dan juga seorang pembedah harus memiliki paling kurang segudang pengetahuan tentang ilmu sastra itu sendiri, dan juga pada akhirnya harus mampu untuk menilai sebuah karya sastra, menjudge sebuah karya sastra, menimbang sebuah karya sastra, dan pada akhirnya mengklasifikasikan. Dan saya tidak sampai pada tahap itu. Mungkin paling kurang saya hanya sampai pada tahap menjudge dan menilai. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak menamakan diri saya sebagai seorang pembedah yang akan memilah satu persatu karya ini. Saya lebih suka pada kesempatan ini menamakan diri sebagai penangkap kreatif. Karena ketika membaca karya ini, terlalu banyak ide di dalam kepala saya. Dan sampai saat ini juga saya merasa belum mampu untuk menerjemahkan ide di dalam kepala saya. Baik, saya percaya justru itu kehadiran saya di sini justru memancing kita semua untuk berdiskusi agar karya ini tidak menjadi suatu dogma yang tetap, justru memancing kita untuk terus bersama. Untuk itu izinkanlah saya untuk memberikan satu komentar. Roland Barthes, seorang semiolog dan filsuf, mengatakan demikian. Ketika tulisan sudah dihidangkan kepada pembaca, maka penulis sendiri telah mati di hadapan pembaca. Artinya apa? Ketika tulisan sudah dihidangkan kepada pembaca, pembaca berhak untuk menafsirkan. Oleh karena itu dalam kumpulan antologi ini, terdapat dua karya sastra itu, cerpen dan puisi. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk memetakannya secara berbeda dan lalu memberikan komentar. Terus terang, ketika membaca karya ini, ada satu pertanyaan yang muncul dalam kepala saya. Apakah sebenarnya perbedaan mendasar antara sebuah karya sastra dan sebuah laporan perjalanan, sebuah curahan hati, sebuah ungkapan hati? Ini pertanyaan yang selalu mengganggu saya ketika membaca seluruh karya ini. Apa perbedaan mendasar antara sebuah karya sastra dan sebuah ungkapan hati, sebuah curahan hati, sebuah laporan perjalanan? Hemat saya, sebuah karya sastra dia tidak terpaku kepada sesuatu yang harus diajarkan. Dia tidak terpaku untuk menggurui orang. Dan bagi saya, sebuah karya sastra harus justru memberikan ruang imajiner kepada pembaca agar bisa menafsirkannya secara lebih baru. Dan saya kira justru disitulah karya sastra mendapat kekuatan. Putu Arya Tirwaridaya dalam kritik sastranya, dia menulis demikian. Cerpenis yang baik adalah mereka yang tidak menulis apa adanya, seperti dia menulis kisah nyata atau biografi. Dan itu yang muncul dalam kepala saya ketika membaca susunan karya ini. Apakah perbedaan mendasar antara menulis karya sastra dan membuat laporan tentang perjalanan? Perlu ada pembelokan yang drastis sesuai imajinasinya. Jika tidak ada proses mencipta dalam karya sastra.
Jika kita hanya menulis laporan, maka tidak ada proses mencipta. Karena tidak memberi ruang untuk imajinasi. Dan justru di situ kemampuan abstraksi yang kreatif lewat majas itu yang membuat sebuah karya sastra dinamakan sebuah karya sastra. Saya menemukan jawaban bahwa sebuah karya sastra itu perlu mendapat penekanan pada imajinasi yang justru diperkaya oleh majas-majas. Dan unsur-unsur itu yang menamakan sebuah karya dinamakan sebuah karya sastra. Dan kerisauan saya ini menjadi salah satu stimulus bagi saya untuk berpikir dan boleh jadi berbicara tentang sastra itu sendiri. Apa sesungguhnya karya sastra itu? Kesan saya dalam seluruh pembacaan saya, Chan dalam karya-karya ini menggunakan plot yang terlalu mengamankan fakta, terlalu mengamankan realitas sebelum berangkat kepada imajinasinya sendiri. Itu saya temukan lebih banyak kepada serpian-serpian cerita yang terlalu mendetail, sehingga saya merasa saya dikuru. Saya tidak diberi kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Misalnya saya berikan contoh. Marta merupakan mahasiswi di salah satu universitas negeri di ibu kota. Di kalangan teman-teman yang Marta dikenal sebagai manusia yang suka dengan bertualang. Saya kira ini merupakan sesuatu yang sangat menggurui. Saya kira semacam penunjukan watak tokoh atau hal-hal yang berkaitan dengan status atau yang berkaitan dengan apa yang subjek atau yang mau diterangkan tokoh itu hanya bisa sebaiknya hanya perlu disentil, tidak perlu dijelaskan. Karena kesan saya justru disitulah kesan menggurunya tinggi. Dan beberapa hal lain dalam karya ini. Dan bagi saya justru disitulah Chan terlalu mengamankan fakta yang saya kira seluruh peristiwa ini hampir semua merupakan peristiwa yang pernah ia lalui. Ketika membacanya, dia berusaha untuk menampilkan fakta itu, menampilkan peristiwa itu, dan memaksakan sesuatu untuk menampilkan peristiwa itu tanpa membiarkan imajinasi itu berjalan. Sehingga saya merasa saya justru dijinakan oleh detail-detail peristiwa itu. Dan terus terang, saya tidak bisa menangkap semua intisari itu diceritakan sebelum saya berulang untuk sambung dan setiap detail cerita. Karena berbagai hal, ada banyak hal yang saya temukan, terdapat lompatan-lompatan yang justru mengaburkan substansi apa yang disampaikan dalam karya, dalam cerita. Selanjutnya, ada satu hal yang mengganggu saya selama proses pembacaan saya, yaitu kekeliruan menempatkan preposisi. Dan ini merupakan satu hal yang sangat boleh jadi sangat fatalistik. Karena hal-hal ini saya kira tidak perlu terjadi dalam karya-karya sastra. Misalnya kata di sebagai preposisi, di sebagai preposisi dan di sebagai yang menunjukkan tempat. Begitu juga terjadi ada kesalahan-kesalahan di ujung, bukan di ujung. Di ujung harus dipisah. Hanya seputar proses kreatif. Jopin bilang setiap pengarang selalu memiliki kekerabatan imajinasi. Saya menulis begini karena saya pernah belajar dari ini. Saya menulis begitu karena saya sudah membaca karya ini. Kita terus belajar dari orang lain untuk menemukan gaya kita sendiri. Pertanyaan untuk teman Chan, kira-kira penulis atau sastrawan siapa yang menjadi idola dalam proses kreatifmu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
seorang pramugari 41 tahun. Dia cantik sekali dan pengertiannya tentang sastra juga sangat cantik. Dia anggota Majelis Sastra Bandung. Dia pernah bilang begini, sastra itu mulia karena tidak menyakiti. Sastra itu aspal, semacam saat penenang karena menenang. Sastra menghaluskan perasaan dan memperkuat intuisi. Namanya Yustia Kusmarlina, itu dia yang bilang. Lalu Ignas Geden pernah bilang, kalau pekerjaan saya adalah ibarat matahari, maka sastra adalah kabut pagi dan embun di jam. Ketika fajar itu semakin tinggi atau matahari semakin panas, dia menghilang, tetapi pagi berikut dia akan tiba lagi. Untuk teman cantik sejauh ini, teman Chan dari pengalaman menulis, apa yang teman Chan katakan tentang sastra? Menurut Anda, sastra itu apa? Terima kasih. Sejujurnya, untuk pertanyaan pertama, sastrawan siapa yang bisa menjadi tolak ukur dalam gaya penulisan alur saya bercerita? Sejauh ini saya belum bisa mengatakan sastrawan siapa yang sungguh berpengaruh dalam seluruh aspek karya proses kreatif saya, khususnya sastrawan nasional belum. Tapi saya penikmat tulisan-tulisan Djoko Pinurbo. Dan tentang siapa yang paling mendorong saya untuk menulis, sebenarnya seperti yang telah saya sharing kepada teman-teman unit Nita Pelead pada pembaruan kaul kemarin, orang yang paling mendasar yang mendorong saya untuk terus menulis adalah Pak Hengki Lasura. Dia yang memperkenalkan saya kepada tulisan-tulisan sastra ketika kami di seminari, dan dia menjadi orang pertama yang memotivasi saya untuk menulis. Meskipun keberadaan dia di seminari hanya berselang 1,5 tahun, bahkan mungkin tidak sampai waktu itu. Dan berkaitan dengan pertanyaan kedua, sejauh apa saya memahami sebuah karya sastra? Seperti dalam pengantar saya tadi, saya hanya bisa memahami karya sastra sejauh ini adalah sebuah pembicaraan tentang realitas. Artinya, saya menulis sejauh pengalaman saya memahami karya sastra itu ialah sejauh mana saya mampu mengimprovisasikan pengalaman realitas saya ke dalam dunia imajinasi. Mungkin terlihat seperti sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Pato, waktu kan bahwa terlihat seperti saya monoton dalam alur pembicaraan, alur bercerita, khususnya cerpen dan segala macam. Tapi saya lebih suka menulis dengan alur bercerita, yaitu alur campuran maju mundur. Hampir semua cerpen menurut saya yang saya tulis, memang kita semua punya cara tafsir yang berbeda. Sejauh saya selalu menyukai inti dari sebuah cerpen yang saya tulis adalah saat ending dari sebuah itu cerpen. Saya selalu menempatkan inti dalam sebuah karya yang saya hasilkan adalah pada endingnya. Tidak pernah menempatkan pada pertengahan ataupun 2 paragraf atau 3 paragraf setelah ending, sebelum ending, tapi selalu pada paragraf ending. Beberapa karya sastra, karya cerpen yang telah saya tulis dalam buku antologi ini, kebanyakan menempatkan inti itu dalam ending. Dan dari situ, dari pengalaman saya melihat bahwa karya sastra yang bisa saya pahami sejauh ini itu realitas yang saya alami sejauh ini. Ketika saya melihat realitas, saya berusaha untuk masuk ke dalam diri dan mengimprovisasinya dalam dunia imajinatif. Mungkin terlihat seperti monoton, karena saya seperti yang saudara Pato katakan, saya
cenderung mendetail dan beberapa orang mengomentari bahwa cerpen saya terlihat seperti narasi yang panjang lebar, cerita yang seperti novel, bisa dikatakan seperti novel. Tapi pada dasarnya saya hanya mengikuti alur pemikiran saya ketika saya mulai menulis. Misalnya ketika saya menulis sebuah cerpen tentang melipat jarak, ada dalam buku antologi puisi ini. Ketika itu saya menulis tentang melihat bahwa pengalaman tentang human trafficking di NTT dan kekerasan terhadap anak di bawah usia dini dan berbagai hal sosial yang saya lihat yang membuat saya sedikit berpikir. Lalu saya mencoba untuk masuk ke dalam buku Sapari Djoko Damono tentang jarak itu, melipat jarak. Dan saya mencoba mengimprovisasinya dalam realitas diri saya tentang itu dan masuk dalam dunia imajinatif. Dan pada dasarnya realitas itu tetap menonjol, meskipun saya menggunakan bahasa majas yang terlihat sedikit panjang lebar dan terlalu bombastis. Itu saja pengalaman saya tentang sastra sejauh ini. Sepenuhnya sastra itu berpatok pada logika, dan yang saya spesifikasikan tadi itu tentang penggunaan baku dan tidak bakunya dalam penggunaan bahasa. Memang saya sering membaca tulisan dari teman-teman yang berminat dalam sastra, terutama kita yang di Gilendaro. Logika dalam penulisan sebuah sastra itu yang menjadi tantangan terhebat yang menurut saya harus diperhatikan oleh kita bersama. Misalnya saja ketika menulis sebuah puisi, bagi saya untuk menulis sebuah puisi itu tuh logikanya sangat bermain di situ, karena kita tidak bisa, misalnya kita menulis puisi tentang senja, tiba-tiba ada 1-2 kata atau kalimat kita masukkan pagi gitu, dan ini saya kira tidak masuk akal dan kita bisa ditertawakan oleh pembaca. Jadi pertanyaan saya sederhana saja, bagaimana San mengolah logika atau cara berpikirnya dalam menulis sebuah sastra, atau dengan kata lain, dengan cara apa San mengasah cara berpikirnya? Terima kasih. Tadi dalam pengantar saya mengatakan bahwa dalam penulisan sebuah sastra, khususnya cerpen, tidak terlalu sepenuhnya membutuhkan logika. Karena saya menyadari pada dasarnya bahwa dalam keseluruhan karya saya, baik yang ada dalam buku maupun yang tidak ada dalam buku, beberapa paragraf, beberapa kalimat terlihat seperti tidak baku, dan saya membiarkan saja begitu saja, dan itu menjadi bagian dari proses saya untuk menulis. Dan ketika saya membacakan lagi, saya menyadari bahwa itu tidak baku, tapi ada beberapa hal yang bisa ditolerir menurut saya pribadi. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan, dan ketika saya membiarkan dia tolerir, justru bahasa yang tidak baku itu mengundang alur tersendiri menurut saya. Dia mempunyai ceritanya tersendiri yang akhirnya membuat saya untuk melanjutkan kalimat berikut. Menurut saya demikian. Ketika saya menggunakan bahasa yang baku, yang formal, saya merasa buntu ketika mau memulai kalimat baru. Itu pengolahan saya. Maksudnya ketika saya mengatakan bahwa karya sastra sepenuhnya tidak membutuhkan logika. Maksudnya beberapa hal tidak membutuhkan logika. Tidak sepenuhnya juga, dan beberapa hal tidak membutuhkan logika. Karena sejauh saya menulis, saya membiarkan itu, dan bagi saya itu mempunyai bunyi tersendiri. Dan ketika saya mencoba untuk bertanya dengan beberapa orang sejauh ini, yang menjadi sumber saya adalah kakak saya sendiri, Pak Terian, dan dia mengatakan bahwa tidak
dipersoalkan dalam sebuah karya tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku, khususnya cerpen. Dia mengatakan bahwa logika dan tidak logikanya dalam penulisan sebuah cerpen justru mempunyai cara bisa membuat daya tariknya tersendiri. Dan ketika beberapa hari lalu saya mencoba untuk menghubungi dia dan mengatakan itu bahwa ada hal-hal yang membuat saya akhirnya ingin penjelasan lebih lanjut sejauh ini menurut kakak tentang cerpen khususnya dalam penggunaan kutipan langsung dan tidak, karena banyak hal yang setidaknya dalam buku antologi perdana ini masih banyak kekurangan, seperti penggunaan kutipan langsung itu yang juga saya salah menempatkan. Dan ketika beliau mengatakan bahwa kutipan langsung itu menjadi catatan, dia juga mengatakan bahwa itu menjadi catatan yang perlu saya perhatikan ke depan. Dan ketika saya bilang bagaimana dengan penggunaan bahasa baku dan tidak baku, dan dia mengatakan itu, dia bilang tidak menjadi hal yang perlu dicermati lebih baik, karena kadang bahasa yang kalimat yang tidak baku itu juga bisa memberi daya tarik tersendiri ketika kalimat yang satu dengan kalimat yang berikut. Dan itu juga yang akhirnya membuat saya seperti yang pertanyaan tadi, bahwa itu yang membiarkan saya mengolah logika saya dalam dunia sastra. Artinya saya membiarkan saja, tidak terlalu ambil pusing dengan hal itu. Dan tapi satu sisi ketika ada bahasa yang tidak terlalu baik, artinya yang tidak baku dalam tanda petik, yang sembrono, ngawur, itu yang bisa kadang saya ubah untuk menjadi lebih baik. Menurut saya itu, dan mungkin kepada teman-teman punya. Soal baku atau tidak baku, ya, sastra bahasa tulisan yang indah pasti punya kaidah tersendiri. Ya, dia harus baku, Pak. Kalau kita menulis sastra dan kalimat prosa itu tidak baku, ya itu nanti dipertanyakan. Jadi soal kebakuan itu penting. Dia mengandalkan imajinasi. Itu soal kreativitas, kita menciptakan diksi di dalam kalimat itu. Bukan kita menulis tanpa suatu kaidah normatif bahasa tulis, no. Tetap, karena dia bahasa tulis, ya, kita membutuhkan kaidah berbahasa itu. Kita mengatakan bahwa logika tidak terlalu penting dalam arti bahwa karya sastra itu diciptakan dengan lebih memuat banyak imajinasi, dalam arti kita lebih banyak menggunakan konotasi, lalu gaya bahasa. Disitulah kekasan dari sastra itu sendiri. Tapi kita perlu ingat itu bahasa tulis dan dia perlu kebakuan. Subjek, predikat, objek, ya itu penting. Tidak bisa kita hanya menulis subjek sendiri. Kalau puisi boleh-boleh saja. Lalu kita juga mengenal ada istilah sempadan kerja. Soal baku atau tidak baku, ya, sastra bahasa tulisan yang indah pasti punya kaidah tersendiri. Ya, dia harus baku, Pak. Kalau kita menulis sastra dan kalimat prosa itu tidak baku, ya itu nanti dipertanyakan. Jadi soal kebakuan itu penting. Dia mengandalkan imajinasi. Itu soal kreativitas, kita menciptakan diksi di dalam kalimat itu. Bukan kita menulis tanpa suatu kaidah normatif bahasa tulis, no. Tetap, karena dia bahasa tulis, ya, kita membutuhkan kaidah berbahasa itu. Kita mengatakan bahwa logika tidak terlalu penting dalam arti bahwa karya sastra itu diciptakan dengan lebih memuat banyak imajinasi, dalam arti kita lebih banyak menggunakan konotasi, lalu gaya bahasa. Disitulah kekasan dari sastra itu sendiri. Tapi kita perlu ingat itu bahasa tulis dan dia perlu kebakuan. Subjek, predikat, objek, ya itu penting. Tidak bisa kita hanya menulis subjek sendiri.
Kalau puisi boleh-boleh saja. Terima kasih malam hari untuk kita semua. Saya bukan tokoh penting. Tokoh penting itu pemuji saya. Itu tahu baik tentang sastra satu kali. Saya tidak sangat tahu baik tentang sastra. Hanya senang saja baca karya sastra. Dan pertama-tama kita terima kasih untuk teman Isuge dan juga moderator sudah mengundang saya melalui WA, dan saya juga lihat postingan dan saya tertarik untuk mau bergabung bersama dengan teman-teman tablet, berbagi bersama. Ini kesempatan saya untuk dapat banyak ilmu, dapat banyak ilmu dari teman-teman pater, tapi teman-teman sudah berbagi banyak hal. Karena itu pertama-tama saya terima kasih untuk undangan, dan yang kedua saya apresiasi untuk cara yang sudah berani untuk terbitkan buku. Kalau malam hari ini ada kegiatan seperti ini, dan juga terima kasih untuk Kamu Paul yang sudah dengan caranya bedah buku, catatan-catatan kritis yang saya pikir penting, baik untuk kita ingat. Ada beberapa hal poin penting yang dia sampaikan ke dalam opini kecilnya, tulisan kecil dari tentang buku dari Jang. Lalu yang lain itu ucapan tidak terima kasih. Saya adalah terlambat tadi, mungkin saya duluan, tapi terdengar penyampaian dari Kamu Paul catatan kritis tentang beberapa hal. Saya sekali lagi saya tidak terlalu tahu tentang sastra. Saya kering waktu ditanya tentang sastra oleh pemuji skripsi saya pada kondisi itu. Saya kering. Saya tahu menulis kita skripsi. Saya kering, dan saya akui bahwa saya hanya menulis karena saya ingin menyampaikan sesuatu itu. Lebih dari itu saya tidak terlalu ikut kegiatan-kegiatan apapun, hanya untuk menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Jadi komentar saya tentang beberapa hal penting yang awal tadi sudah sampaikan. Pertama itu terkait dengan menulis itu tidak terlepas dari kaidah menulis bahasa yang baik. Catatan penting dari awal itu, yang pertama itu saya beberapa kata ini tadi terkait dengan tulisan-tulisan penggunaan preposisi atau hal-hal teknis lain. Sampai menerbitkan satu buku, berarti mesti sudah melalui tahap ini, tidak mesti sampai lolos, tapi harus diperhatikan ini baik mungkin supaya jangan terkesan buru-buru. Baik, kepada para pater yang hari ini luar yang sempat mengikuti acara malam ini, penting dicampkan baik-baik bahwa apa yang dibuat Yuri kita lihat ini malam ini mau menegaskan bahwa Yuri kita lihat ini tidak hanya mengutamakan tuntutan dan kewajiban yang berhubungan dengan peran sendiri si laki doa, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu dimensi akademik. Itu berarti apa yang dibuat oleh Yuri kita lihat malam ini wajib ditiru oleh Yuri lain. Sebuah kegiatan yang bagi saya baru dan mesti dan harus dikembangkan untuk ke depan, dan ini menjadi pemicu utama supaya bagi para frater yang punya minat menulis dan berbicara, jadi kita perlihat kamar makan ini menjadi tempat berekspresi dan silakan berbicara segalanya tentang apa saja. Yang kedua, saya bukan sastra, tetapi saya amat suka dengan sastra sejak kelas 2 SMA sebenarnya. Sejak saat itu sampai sekarang dan sampai kapanpun, sastra adalah segala-galanya dan saya mencintainya dengan segila-gilanya. Juli tahun 2015 lalu, kami ada kelompok sastra muda
dalam arti muda dan kepanjangan juga. Kami beranggota 22 orang yang pusatnya di Bandung. Saya diundang ke sana waktu itu. Kami membaca satu antologi puisi seorang anggota kami. Dan acara perkenalan itu menarik untuk saya. Kebetulan dari 20-an orang itu ada 5 perempuan. Semuanya laki-laki. Pada saat acara perkenalan, kami semua yang katanya penyuka sastra wajib membuat puisi secara spontan. Wajib. Tiba-tiba, tanpa ada tulisan. Di setiap meja kami ada kopi dan susu. Dan yang mau berkenalan itu wajib duduk di meja itu. Dan ada satu perempuan. Silakan membuat puisi tentang perempuan itu dengan inspirasi utama kopi susu. Semua wajib. Saya suka dengar. Saya masih ingat. Sekarang ini saya seorang wanita cantik. Dan saya harus membuat puisi tentang dia berdasarkan kopi dan susu. Dalam keadaan yang spontan, saya masih ingat puisi saya waktu itu begini. Mari saya, mari kita rayakan cinta dengan segelas kopi susu. Kopiku membuat matamu menyala, susumu membuat mataku manja. Mari kita rayakan cinta dengan secangkir kopi susu. Kopiku membuat matamu menyala, susumu membuat mataku manja. Saya kira puisi tidak orang. Dan justru kesalahan utama dalam berpuisi atau memberikan penilaian terhadap puisi yang disebut kesalahan kategorik. Kategorik error. Saya menilai sebuah karya sastra dari segi akademik tidak bisa tidak kena. Benar dari persoalan soal logika. Sastra sudah bahasa baku. Dan bakunya bahasa sastra beda dengan bahasa bakunya akademis, beda. Beda. Saya tidak bisa menulis karya sastra dengan bahasa ilmiah. Buah tomat. Dari segi mau saya berinterpretasi, tidak bisa dan buah bentuknya sangat filosofis, tidak bisa. Bahasa sastra punya kaedahnya tersendiri. Dan bahasa ilmiah punya kaedahnya tersendiri. Dan menulis sastra sebenarnya melanggar kaedah bahasa ilmiah. Harus. Makanya bahasa sastra tidak elok adalah bahasa yang menggunakan bahasa ilmiah. Tidak elok. Dan juga yang ditekankan di Delaware dan STF kali Delaware ini adalah tidak boleh menulis skripsi sebagai sebuah karya ilmiah dengan bahasa sastra. Tidak boleh. Dua dunia berbeda. Dua dunia berbeda. Makanya sastrawan beda dengan ahli sastra. Amat sangat beda. Kita di NTT cenderung menulis puisi 2 baris, sastrawan muda. Beda sastrawan. Semua sastrawan bisa menulis karya sastra meskipun 1-2 baris, tapi tidak semua sastrawan menjadi ahli sastra. Kita hanya penikmat, belum jadi ahli sastra. Dan saya belum berani mengatakan saya ahli sastra, saya hanya penikmat. Yang berikut, saya suka mengapresiasi, memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para frater mahasiswa. Dan sampai sekarang, jika ada mahasiswa yang menulis buku atau apa saja, perpustakaan STF kalau ada wajib membeli, bukan membeli sebenarnya, tapi menghargai sebuah karya seni. Makanya saya selalu mendorong para frater dan mahasiswa untuk menulis. Menulis bukan soal kebiasaan, tapi soal keberanian. Sekali lagi, menulis bukan soal kebiasaan, tapi soal keberanian. Dan bukan bakat, tetapi soal keberanian. Banyak yang ragu-ragu menulis, takut salah, takut kena kritik. Yang menjadi penulis harus berani dan siap menerima penghantam. Penghantam dari pembaca yang mungkin tidak tahu apa-apa. Dan saya masih ingat Tim Pausat.
perkawinan perempuan hanya cocok disandingkan dengan laki-laki, maka di kursi pengetahuan sastra hanya bisa disandingkan dengan filsafat. Itu berarti ada kaitan antara filsafat dan sastra. Banyak filsuf yang ada latar belakangnya, basicnya adalah sastra, Bang. Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Wittgenstein, itu seorang sastra yang sama-sama. Tapi justru dengan basicnya sastra itu mereka bisa menulis diktum-diktum filosofisnya, buku-buku filsafatnya. Maka benar saya kira, bukan berarti bahwa teologi tidak penting, tapi tidak jauh lebih penting dari sastra. Segala sesuatu bisa dibahasakan dengan bahasa sastra. Tapi ingat, tidak semua orang menyukai sastra dan tidak semua orang bisa sastra. Makanya kena hantaman pertama-tama dari seorang penulis sastra adalah dari mereka tidak mengerti sastra. Sekali lagi, kena hantaman pertama dari kita yang suka menulis sastra adalah dari mereka yang tidak menyukai sastra. Dan justru kalau kena hantaman dari mereka ini mudah untuk mengalahkannya. Jangan takut menulis. Jangan baru menulis satu buku, terus titik loncat untuk buku-buku berikutnya. Saya masih menunggu beberapa yang menulis lepas di wall Facebook dan macam-macam. Tulis di buku. Ingat, menjadi penulis bukan untuk terkenal. Tujuan utama. Menjadi penulis bukan untuk orang menjadi kaya. Kita menulis sesuatu supaya ide kita dikonsumsi oleh orang juga. Sekali lagi, kalau mau menulis hanya untuk mencari tenar, butuh rendah. Kalau mau menulis hanya untuk dengan market oriented, untuk bisnis, saya kira rendah. Tetapi kalau menulis supaya apa yang saya miliki juga dikonsumsi oleh orang banyak, itu luhur tujuannya. Semua fratersi, mahasiswa STK bisa menulis, bisa. Hanya belum memulainya, takut memulainya, bahkan enggan memulainya. Sehingga nampak pada penulisan skripsi. Bagi mereka yang sering menulis, bingung mulai dari mana. Banyak yang suka menulis tetapi belum diperkuat lagi motivasinya dan juga skill. Apalagi kelas 4, banyak kelas 4 malam ini. Saya tadi baru menerima satu mahasiswa skripsi di kelas 4 dari skala vokasionis. Saya mau masuk bab 4. Aduh, SPD judul belum, SPD judul belum. Vokasionis sudah masuk bab 4. Pertanyaan saya, kau isi waktu kapan? Sampai mengajarkan skripsi cepat dulu. Bahkan tidak banyak waktu kosong. Kalau vokasionis punya waktu kosong, apalagi SPD mana ada. Mereka masak sendiri pagi, siang, malam. SPD masak malam saja, hari Minggu saja. Berarti waktu kosongnya lebih berkali-kali dari vokasionis. Tetapi bab 4 baru judul kesenjangan terojo. 3 hari lalu saya juga menerima mahasiswa awam di bola dari salah satu biara memasuk bab 3 akhir. Saya berpikir mana dia masak, mana dia pergi cari uang untuk ojek, dengan ojek. Tapi skripsi cepat. Saya kembali kepada SPD. Inilah banyak. Sementara bermain, karung beras diturunkan di situ. Ingat pikul, sore masak. Sekarang apalagi bangun pagi langsung doa, langsung bisa. Tidak ada, ya. Lebih banyak, lebih banyak. Tetapi pengalaman malam ini menjadi cambukan untuk kelas 4. Cambukan untuk kelas 4. Senior dalam tingkat harus senior juga dalam pola pikir. Sehingga saya harap sebelum Natal serang bab 4 pikir. Harus malu dengan chance itu. Harus malu. Ini anak kecil baru kemarin tiba-tiba sudah ada buku. Saya sudah kumis sama dengan profil belum.
bibit kelas 4 harus penulisan skripsi, latih menulis, latih. Saya kira semua didengar oleh tersentuh, dan bagi mereka yang belum mendengar kabarkan. Dan yang lebih penting yang ditiru oleh yang kedua adalah belajar dari yang Bibi tak lihat malam ini. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Pada akhirnya, saya sebagai moderator patut menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya untuk Frater Chan dan Frater Paul, sekaligus apresiasi setinggi-tingginya untuk waktu dan segala pola pemikiran yang ada sumbangkan untuk kekayaan kita bersama malam hari ini. Juga untuk teman-teman yang sempat hadir, teman-teman dari unit luar, terima kasih banyak sudah punya waktu untuk meramaikan, untuk berpartisipasi dengan kami semua di sini. Kita saling memberkaya dengan momen malam hari ini, ngopi bareng, ngobrol pintar. Dalam judul yang disebutkan kepada kita, Ampun Sepasang Mata Lebam. Saya kira kita mesti sepakat, penulis telah mati ketika karyanya telah diterbitkan. Chan sudah menyembuhkan kopi embun pada sepasang mata lebam untuk kita. Mari seruputlah dan temukan makna yang tersirat di dalamnya. Malam hari ini hanya beberapa jam, tetapi kita masih akan tetap bersama dan buku ini abadi. Kapan saja silakan berikan kritikan untuk Frater Chan Sepuh yang bisa mendukungnya untuk berkembang dan sekaligus memacu kita untuk berjuang menjadi lebih baik.